It's you. I get so weak in the knees, I can hardly speak. I lose all control, and something takes over me in the day. Kementerian Perdagangan terus mendukung strategi peningkatan ekspor nasional dengan berbagai perjanjian perdagangan internasional, baik perjanjian bilateral, regional maupun multilateral. Berbagai perjanjian perdagangan bebas dengan negara lain ini diharapkan dapat meningkatkan ekspor Indonesia, yang tahun ini ditargetkan sebesar 175,8 miliar dolar. Pandemi COVID-19 telah memengaruhi berbagai aspek kehidupan, baik secara mikro maupun makro, tak terkecuali pada aspek perdagangan internasional. Di satu sisi, terjadi peningkatan restriksi perdagangan di berbagai negara. Akan tetapi, di lain sisi, terdapat besarnya manfaat yang selama ini telah diterima oleh berbagai negara dari perdagangan internasional. Baik teman-teman, setelah menyimak video tersebut, saya Dewi Irnawati, NIM 1861134. Di sini saya akan menjelaskan poin pertama, teori yang mendasar perdagangan internasional. Sebelum kita masuk ke teori yang mendasar perdagangan internasional, saya akan sedikit mengulas tentang pengertian perdagangan internasional. Pengertian perdagangan internasional adalah sebuah perdagangan yang dilakukan antar negara guna menciptakan siklus perdagangan menyeluruh atau mendunia. Teori yang mendasar perdagangan internasional itu dibagi menjadi dua. Satu, teori keunggulan mutlak, dan dua, teori keunggulan komparatif. Poin pertama, teori keunggulan mutlak menjelaskan bahwa perdagangan secara internasional akan memberikan keuntungan pada suatu negara. Dengan syarat, negara yang melakukan produksi menetapkan harga yang lebih rendah dibandingkan dengan harga yang telah ditetapkan di negara lain. Poin yang kedua, teori keunggulan komparatif menjelaskan suatu negara tidak mempunyai keunggulan secara mutlak pada produksi barang. Suatu negara bisa melakukan perdagangan secara internasional, yaitu memilih barang yang paling efektif dan efisien untuk proses produksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori internasionalisasi. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan dalam ilmu ekonomi, internasionalisasi adalah proses peningkatan interaksi perusahaan di pasar nasional atau internasional. Meskipun tidak ada definisi internasionalisasi yang disepakati, internasionalisasi adalah strategi penting tidak hanya untuk perusahaan yang mencari integrasi secara global, tetapi juga untuk negara-negara yang memperhatikan berkelanjutan perkembangannya di sektor manufaktur dan jasa yang berbeda, terutama di sektor pendidikan tinggi yang merupakan korteks untuk sangat penting yang membutuhkan internasionalisasi. Di sini saya akan menjelaskan teori-teori internasionalisasi. Yang pertama menurut Anderson 1997. Topik yang sering dibahas oleh para peneliti di bidang pemasaran global yaitu memasuki pasar asing. Pemilihan mode of entry merupakan keberhasilan atau kegagalan pemasaran global. Kedua, Beamis 1997 mendefinisikan sebagai proses perusahaan meningkatkan awareness-nya pada pengaruh aktivitas internasional di masa depan dan meningkatkan serta melakukan transaksi dengan perusahaan-perusahaan di negara lain. Oke, baik teman-teman, setelah rekan saya membahas tentang perdagangan internasional dan internasionalisasi, di sini saya, Dita Novianti, NIM 1861082, saya akan membahas tentang apa saja hambatan-hambatan yang terdapat di perdagangan dan liberalisasi perdagangan.
Hambatan yang pertama yaitu tarif atau bea cukai. Tarif adalah pajak produk yang harus diimpor. Yang kedua, kuota. Kuota adalah banyak unit yang harus diimpor dari negara ke negara lainnya. Yang ketiga, subsidi. Subsidi adalah bantuan dari pemerintah untuk produsen lokal. Yang keempat, muatan lokal. Yang kelima, kualitas sumber daya yang rendah. Yang keenam, pembayaran antar negara sulit dan beresiko besar. Yang ketujuh, adanya kebijaksanaan impor dari suatu negara. Yang kedelapan, adanya organisasi ekonomi regional. Yang kesepuluh, peraturan administrasi. Yang ke-11, politik dumping.